agar kamu cepat pintar. Rajin belajar agar kamu cepat pintar. Rajin belajar menuntut ilmu. Rajin belajar bertanya pada guru. Jangan segan-segan, jangan malu-malu, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Rajin membaca setiap waktu, raih cita-cita masa depanmu. Rajin belajar menuntut ilmu. Rajin belajar bertanya pada guru. Jangan segan-segan, jangan malu-malu, bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Rajin membaca setiap waktu, raih cita-cita masa depanmu. Rajin belajar agar kamu cepat pintar. Rajin belajar agar kamu cepat pintar. Rajin belajar menuntut ilmu. Rajin belajar bertanya pada guru. Selamat datang di SMA Saferi 1 Kota Jambi. Di era pandemi COVID-19, SMA Saferi 1 Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring melalui aplikasi GCR dan Zoom Meeting. Hari ini, bersama Ibu Yowani Juwita Sumasari, Guru Bahasa Indonesia di SMA Saferi 1 Kota Jambi, kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran materi yang ketiga, teks prosedur, kelas 11 IPA IPS SMA Saferi 1 Kota Jambi. Mari kita ikuti pembelajaran hari ini. Selamat siang semuanya, apa kabarnya nak? Sehat-sehat Siang, nak? Bu. Iya. Sehat, Siang, Bu. siang. Bu. Sehat-sehat semuanya, salam sehat dari Bu Yowani. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berkaitan dengan materi teks prosedur kelas 11 IPA IPS SMA Saferi 1 Kota Jambi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan kegiatan berdoa. Mari kita ambil sikap yang baik. Doakanlah orang tuamu, masa depanmu, dan cita-citamu. Marilah kita bersatu dalam doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga doa-doa yang baik dikabulkan Tuhan ya nak ya. Kamu, keluargamu sehat selalu, cita-cita dan masa depanmu tercapai. Untuk hari ini, absensi, Ibu sudah mempersiapkan di GCR, Google Classroom. Silakan isi nama lengkap dan absen. Kelas IPA 3 terdiri atas 36 siswa, semuanya wajib mengisi absen di GCR. Sebelum kita mulai pembelajaran, kamu harus ingat bahwa kita ada dalam situasi pandemi COVID-19. Mewajibkan kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Kamu berada di rumah untuk mengikuti pembelajaran, harus menjaga kesehatan, makanan yang bergizi, sehat, itu harus. Ketika Bu Yowani berada di lingkungan sekolah, itu juga harus mengikuti protokol kesehatan. Sebelum masuk sekolah, di pintu gerbang harus mencuci tangan, mengukur suhu badan, menggunakan masker, dan face shield. Itu adalah protokol kesehatan yang digunakan di sekolah kita. Hari ini, Ibu akan masuk ke materi teks prosedur. Materi teks prosedur ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, karena setiap prosedur yang digunakan atau dilakukan akan mendapatkan hasil yang baik jika dilaksanakan dengan sepenuh hati. Artinya ada langkah-langkah yang harus diikuti.
Berikut Ibu sampaikan materi hari ini dalam tayangan PowerPoint. Sudah tampil di layar kalian, Nak? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, teks prosedur pertemuan ketiga kelas 11 IPA IPS SMA Saferi 1 Kota Jambi. Guru pendamping atau guru bidang studi Ibu Yohani. Kompetensi dasar yang menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Mengembangkan rancangan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Mendemonstrasikan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Berikutnya, slide ketiga itu adalah contoh alur pendaftaran sekolah kedinasan. Nah, ini biasanya adalah alur pendaftaran yang banyak dicari oleh kakak kelasmu kelas 12 ketika akan mendaftarkan sekolah kedinasan. Apakah keuntungan dari sekolah kedinasan? Ketika kamu mengikuti program sekolah kedinasan, kamu ketika lulus itu sudah masuk dalam dunia kerja. Itu perbedaannya dengan universitas. Kalau universitas setelah lulus kamu bisa berwirausaha atau misalnya bekerja di suatu instansi. Tapi kalau sekolah kedinasan begitu lulus langsung masuk dalam dunia kerja. Nah, ini adalah alur pendaftaran. Alur pendaftaran ini berkaitan dengan teks prosedur. Ada prosedur-prosedur yang harus dilalui untuk sampai pada kelulusan. Coba sekarang Ibu ingin tahu, ketika kamu melakukan suatu prosedur di rumah, prosedur apa yang paling sering kamu lakukan? Misal, Prosedur cara membuat spaghetti. ya, cara membuat spaghetti itu adalah suatu prosedur yang harus dilalui. Kamu membeli spaghetti atau membuat? Spagettinya beli, Bu. Beli ya, berarti harus ada langkah atau prosedur untuk mengunjungi supermarket, kemudian melakukan aktivitas membuat atau memasak spaghetti. Oke, terima kasih Rizal. Oke, 100 ya nilainya ya. Berikutnya Felicia. Felicia, sehat nak? Iya, Bu. Iya, prosedur apa yang sering kamu lakukan di rumah? Prosedur menyikat gigi. Ya, menyikat gigi. Coba kalau seandainya diurutkan, prosedurnya yang pertama itu apa? 1. Pergi ke kamar mandi. Ya, 2. Mencuci sikat gigi. 3. Mengoleskan odol atau pasta gigi kepada sikat giginya. 4. 4. Menyikat gigi dengan sikat gigi dan pasta gigi tadi. Ya, baru tahap yang terakhir itu kumur ya. Oke, terima kasih. Kalau tadi sudah cewek-cewek, sekarang Ibu mau dengar yang cowok. Ayo, yang cowok-cowok. Regen. Prosedur apa nak yang pernah kamu lakukan di rumah? Cara memasak mie instan. Ya, cara memasak mie instan. Selain itu ada lagi yang lainnya? Cara mencuci piring. Ya, mencuci piring. Ternyata mencuci piring perlu prosedur nak. Supaya apa? Supaya piringnya bersih, tidak berlemak. Seperti itu ya Regen ya. Terima kasih Regen. Ketika kamu berada di rumah, waktu kamu masih kecil deh, pasti orang tuamu mengajarkan sebuah prosedur. Antara lain, sebelum tidur, biasakan menyikat gigi, mencuci tangan, mencuci kaki, itu adalah sebuah prosedur. Atau ketika akan makan, wajib mencuci tangan, itu adalah sebuah prosedur. Selanjutnya, teori yang akan Ibu jelaskan berkaitan dengan struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur diingat kembali, terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Gampang banget struktur ini. Lalu berikutnya, kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur menggunakan kalimat imperatif, ada konjungsi, istilah populer, partikelar, kata ganti, dan kata sapaan. Cara menyusun teks prosedur. Nah, cara menyusun teks prosedur yang baik harus melalui 1, ada judul. 2, pengantar yang menyatakan tujuan penulisan.
3. Bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. 4. Langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Nah, ini adalah cara menyusun teks prosedur. Lalu berikutnya jenis-jenis teks prosedur. Ada teks prosedur yang sederhana. Contohnya hanya terdiri atas 2 atau 3 langkah. Misalnya membuat air teh tadi, teh manis. Nah, itu adalah prosedur yang sederhana. Lalu yang kompleks. Misalnya tadi memasak mie instan. Nah, itu kompleks karena ada beberapa langkah yang harus dilalui, atau memasak spaghetti. Itu adalah contohnya. Nah, yang paling penting itu adalah teks prosedur protokol. Nah, protokol ini berkaitan dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dan sifatnya lebih fleksibel. Boleh dibolak-balik, tetapi tujuannya tetap tercapai. Contoh menyikat gigi tadi, itu kan tetap menjadi prosedur protokol. Berikutnya adalah contoh teks prosedur. Nah, ini contoh teks prosedur. Ada alat, ada bahan, kemudian ada cara membuat, dan judul. Soal latihan. Lengkapi teks di atas dengan struktur yang lengkap. Jadi ini adalah contoh teks prosedur yang belum lengkap. Tugasmu adalah melengkapi mana bagian pendahuluan dan mana bagian penutup yang belum tertuang pada teks ini. Lalu, soal nomor 2. Buatlah rancangan teks prosedur dengan tema berikut ini. Ada A, daur ulang barang bekas, B, memasak makanan, C, membuat minuman, D, kerajinan tangan, E, menggunakan atau mengoperasikan suatu alat, G, mengelola suatu pekerjaan. Dari rancangan teks prosedur ini akan didesain adalah peserta didik atau kamu mampu untuk membuat sebuah tayangan yang mempraktekkan prosedur yang dapat dilakukan di rumah. Nah, ini adalah materinya. Sampai sini sudah jelas? Tidak ada pertanyaan? Jelas, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Jelas, Bu. Ya, berarti materinya sudah jelas ya, Nak ya. Ibu akan menunjukkan LKPD. Nah, Ibu share screen dari sini ya, Nak ya, LKPD kita. Nih, LKPD. Lembar kerja peserta didik ini sudah Ibu kirimkan pada aplikasi Google Classroom. Di sini ada beberapa tugas yang harus kamu cermati. Tugas-tugas ini dikerjakan, Ibu beri waktu hari ini dan besok. Dikirimkan kembali jawabannya pada Google Classroom folder tugas yang sudah Ibu tuliskan di GCR. Lalu untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan refleksi. Refleksi itu berkaitan dengan hal-hal apa yang telah kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Bu. Silakan, Nathanael. Yang pertama yaitu penulisan teks prosedur bertujuan memudahkan seseorang dalam melakukan suatu hal, baik mengoperasikan peralatan, membuat produk, maupun mengatur atau mengelola suatu hal dalam proses tertentu. Oke, terima kasih Nathanael. Refleksinya bagus sekali, nilai 100. Satu orang lagi. Saya, Bu. Ya, silakan Vincent. Kelogisan bahasa merupakan hal terpenting dalam teks prosedur karena menyangkut pemahaman pembaca agar mampu mencapai tujuan dengan optimal. Ya, terima kasih Vincent. Bagus sekali jawabannya, nilai 100. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu sudah mendapatkan nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Ada pertanyaan atau sudah cukup jelas pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Sudah jelas. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Yang sudah menjawab dapat nilai 100, nanti Ibu tambahkan di nilai rapot ya. Terima kasih banyak semuanya sudah bergabung. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Salam sehat. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, jaga Bu. kesehatannya. Terima kasih, Bu. Ya.